小朋友们，欢迎你们来到我们的中文课。Welcome to our Mandarin lesson. Selamat datang di kelas Mandarin ya anak-anak. Perkenalkan, namanya Lause adalah Lause Selfie. Kalian bisa panggil Lause Selfie ya. Nah, nanti yang akan mengajarkan kalian bahasa Mandarin adalah Lause. Nah, Lause itu apa? Lause itu adalah guru ya. Jadi kalau manggil Lause bukan Miss atau guru ya, tapi Lause artinya guru. Oke. Nah, untuk hari ini pertama kalinya kita akan belajar Mandarin ya. Jadi, mungkin ada anak-anak atau siswa-siswi yang sudah pernah belajar Mandarin dan juga mungkin ada yang belum pernah belajar Mandarin sama sekali ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama pelan-pelan aja ya. Jadi kalian tidak perlu takut kalau Mandarin itu susah ya. Mandarin itu gampang kok. Oke? Oke. Nah, untuk slide pertama, Lause akan membahas tentang apa itu Mandarin. Ya, 什么是中文? Ya, apa itu Mandarin? 中文 itu artinya Mandarin. Nah, apa sih Lause maksudnya Mandarin? Mungkin kalian tahu Mandarin itu adalah bahasanya orang Cina, orang China ya. Jadi orang China ngomongnya ya pakai bahasa Mandarin Lause. Nah, tapi kalian mungkin banyak yang belum tahu apa sih dasar-dasar dalam bahasa Mandarin ya. Sebelum kita masuk pelajaran yang lebih lanjut, kita harus memahami apa itu Mandarin. Jadi kita tahu Mandarin itu apa sih ya. Jadi kita bisa lebih mengenal Mandarin itu seperti apa. Oke. Di slide berikutnya, Lause akan menjelaskan Mandarin itu apa. Mandarin atau Zhongwen itu dibagi menjadi 3 bagian ya anak-anak ya. Dia mempunyai 3 bagian dasar. Yang pertama adalah Sheng Diao. Ikutin ya. Sheng Diao. Sheng Diao. Sheng Diao itu adalah nada. Nah, jadi kalau kita ngomong bahasa Mandarin, itu ada Sheng Diao-nya, ada nadanya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris tidak mempunyai nada. Ya, kayak sekarang kita ngomong bahasa Indonesia, itu kan tidak ada nadanya. Tapi kalau kita ngomong bahasa Mandarin, dia mempunyai nada di setiap katanya. Nah, jadi kalau kita nadanya salah, artinya bisa berbeda, atau enggak nanti orang yang kita ajak bicara, dia tidak akan paham kita bicara apa. Jadi nada itu sangatlah penting di dalam bahasa Mandarin. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah pinyin. Ya, ikutin ya. Pinyin. Pinyin. Pinyin itu adalah ejaan. Seperti bahasa Indonesia A, B, C, D, E. Kalau kita di Mandarin namanya pinyin. Ya. Nah, nanti pada saat kita belajar pinyin, kita akan membahas pinyin. Kalian akan menemukan beberapa pinyin Indonesia dengan pinyin di bahasa Mandarin itu berbeda. Jadi ada beberapa pinyin yang cara bacanya berbeda. Nanti kita akan bahas pada saat kita belajar pinyin. Ya. Yang ketiga itu adalah Hanzi. Hanzi itu adalah huruf Mandarin. Ya. Kalau bahasa Jepang, Hanzi itu namanya kanji. Kalau di bahasa Mandarin, Hanzi itu adalah hurufnya. Ya, jadi namanya Hanzi. Kalau Jepang, kanji. Oke. Nah, sekarang di slide berikutnya kita akan membahas yang pertama dulu, Sheng Diao ya. Apa sih Sheng Diao? Nah, seperti yang tadi Lause sudah bahas, Sheng Diao itu adalah nada Lause. Nah, jadi setiap kita ngomong bahasa Mandarin, itu ada Sheng Diao-nya masing-masing. Nah, kalau kita Sheng Diao-nya salah, artinya bisa berbeda atau enggak orang yang kita ajak bicara dia tidak akan paham kita bicara apa. Ya. Jadi Sheng Diao itu benar-benar penting. Nah, di sini Sheng Diao itu dibagi menjadi 5. Ya, ada 5 Sheng Diao, ada 5 nada di dalam bahasa Mandarin. Kita lihat yang pertama. Yang pertama itu adalah nada lurus, nada datar, ya. Kedua, naik. Ketiga, lengkung. Keempat, turun. Kelima, tidak ada. Nah, jadi di setiap nada ini juga mempunyai nama sendiri-sendiri. Nah, seperti nada nomor 1, dia namanya Di Yi Sheng. Ya, kita ikutin ya. Di Yi Sheng. Di Yi Sheng. Ya. Jadi Di Yi Sheng itu artinya nada ke-1.
Seng itu dari kata-kata seng tiao, nada. I itu satu. Mungkin ada yang sudah pernah belajar tahu ya. I, er, san, se. I itu satu. Ti itu ke, urutan ke. Jadi nada urutan ke satu. Nada ke satu gitu. Nah, nada kedua namanya ti, er, sheng. Ya, ikutin ya. Ti, er, sheng. Jadi ti, er, sheng itu artinya nada kedua. Kalau tadi i, satu, er, dua. Nada ketiga, ti, san, seng. Ya, ti, san, seng. Nada ketiga. Nada keempat, ti, si, seng. Ti, si, seng. Nada keempat. Jadi i, satu, er, dua, san, tiga, se, empat. Nah, nada yang kelima itu beda sendiri namanya anak-anak. Namanya qing seng, ya. Qing seng. Qing seng. Qing seng itu artinya nada ringan. Nah, maksudnya nada ringan itu apa? Langsung nada yang tidak ada penekanan apapun. Makanya dia simbolnya tidak ada. Karena dia tidak ada penekanan apapun di nada qing seng, ya. Oke. Nah, nanti Lausu akan meminta kalian untuk menghafalkan nama-nama nada ya. Menghafalkan nama-nama setiap nada tersebut. Kenapa gitu Lausu? Ya, karena pada saat nanti kita sudah belajar masuk ke pelajaran yang bacaan, nanti kalian misalnya tanya Lausu ini nadanya keberapa ya? Ini kata ini nadanya keberapa? Lausu nggak akan mungkin menjawab dengan, oh ini nadanya yang lurus, ini nada yang naik, datar, lengkung, atau tidak ada nada, atau Lausu bilang nada 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Tapi Lausu akan menyebutkan dalam bahasa Mandarin. Jadi, ti iseng, ti eseng, ti sanseng, ti suseng, atau qing seng. Ya, jadi kalian harus ingat namanya. Biar nanti kalau pada saat Lausu sebutkan, kalian tahu, oh ti iseng, masih nada ke satu yang datar. Oh gitu, ya. Oke. Terus note yang di bawah, nada dalam belajar Mandarin sangatlah penting karena apabila kita salah mengucapkan nada, orang akan tidak paham apa yang kita bicarakan. Selain itu, nada yang salah juga bisa membuat makna kata atau kalimat tersebut menjadi berbeda. Ya, jadi nada itu benar-benar penting ya anak-anak ya. Tapi kalian jangan merasa susah dulu belajar nada. Ya, nanti kita kan karena kita baru awal belajar nada emang pasti susah. Oke? Nanti kita pelan-pelan belajar, ya. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham, nanti kalian bisa tanya Lausu ya, by WA. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca pada setiap nada ini. Kok tadi kan kita udah tahu nih, nada satu datar, naik, lengkung, turun. Nah, ini nih gimana sih Lausu cara bacanya atau maksudnya seperti apa ya? Oke, kita sekarang lihat cara membaca nada. Oke, di sini Lausu mempunyai huruf vokal ya. Nanti Lausu baca, kalian ikutin ya. Oke, kita mulai. A, ya, ulang ya. Yang pertama, A. Jadi yang ti iseng nada pertama itu datar tapi tinggi, nggak boleh gitu nggak boleh ya. Tapi A, ya. Terus nada kedua, ti erseng, nada kedua, itu naik. Berarti bacanya kayak orang kaget, kayak orang terkejut. A, A, ya. Yang ketiga, itu nadanya lengkung. A, A. Yang keempat, nadanya turun, kayak orang marah. Disentak ya. A, A. Ya, yang terakhir cingseng nada ringan A. Nah, jadi nadanya tidak ada tekanan apapun. Langsung ulang ya dari nada pertama sampai nada kelima, ya. A. Oke. Terus yang O sama ya. O. Ikutin ya. O. Nah, yang ketiga itu kalau Indonesia bacanya E, kalau di Mandarin bacanya E.
I, 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 I. U, 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 U. Nah, kalau di Indonesia huruf vokal kan 5 anak-anak, A, I, U, E, O, ya kan? Nah, kalau di Mandarin itu ada 6. Yang terakhir itu U isi 2 mata di atasnya. Itu bacanya apa, Lause? Itu bacanya U, ya, U. Jadi kalian mulutnya maju, monyong kayak huruf U, tapi bacanya I, U, ya. Jadi bacanya tetap I ya anak-anak. Tapi kalau kita baca I kan mulutnya lebar, I. Nah sekarang mulutnya dimajuin kayak kita baca U. Tapi kita melafalkannya I, U. Ya, jadi U, 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 U. Nah, jadi kalian bisa dengarkan lagi, di back lagi rekamannya Lause, kalian bisa ulang terus cara baca nada-nadanya. Ya, oke. Nah, mungkin yang kalian kesusahan yang nada kedua ya, ti erseng, karena dia nadanya agak mirip dengan nada ketiga. Ya, tapi bedainnya kalau nada kedua tuh kayak orang kaget ya, misalnya A, O, E, I, U, U, ya kayak orang kayak orang heran gitu. Ya, oke. Jadi nanti kalian latihan sendiri ya di rumah ya. Dan next. Kalau dalam bahasa Indonesia, urutan vokal adalah A, I, U, E, O, ya kan? Sedangkan di Mandarin berbeda. Kalau di bahasa Mandarin, huruf vokal urutannya A, O, E, I, U, U, ya. Dan itu harus kalian hafal anak-anak, A, O, E, I, U, I. Kenapa harus dihafal? Karena urutan ini akan menentukan peletakan sengtiau. Jadi akan menentukan peletakan nada di setiap kata. Jadi kayak misalnya Lause menulis ini, contoh ya. Peletakan sentiau haruslah di atas huruf vokal. Contoh ada kata seng, maka sentiau, maka nadanya harus ditaruh di atas huruf E. Ya, karena E itu adalah huruf vokal. Nggak boleh sentiau atau nada itu ditaruh di atas huruf konsonan. Itu poin yang pertama. Nah, lalu yang kedua, jika dalam satu kata ada 2 atau 3 huruf vokal, maka sengtiau harus diletakkan pada vokal yang urutannya terlebih dahulu. Contoh, ada kata tiao, ya, sengtiau. Tiao itu kan ada D, I, A, O. Nah, berarti huruf vokalnya kan 3 Lause. Berarti saya harus taruh di mana dong nadanya? Nah, kalian ingat urutannya tadi apa? A, O, E, I, U, U. Nah, yang duluan siapa? A, berarti nadanya di huruf A, gitu. Ya, oke, sampai di sini paham ya. Jadi dilihat urutannya, yang mana urutannya terlebih dahulu, di sanalah kita tulis huruf sengtiaunya. Oke, latihan membaca. Oke, kita baca sama-sama lagi ya. Ma, 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 ma. La, 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 la. Fa, 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 fa. Na, 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 na. Oke. Nah, sampai di sini dulu kita belajar nadanya. Jadi nanti kalian akan belajar sengtiau sendiri di rumah ya. Kalian rekam sendiri nadanya. Nah, nanti kalian bisa, kalau ada yang tidak bisa baca, kalian bisa dengarkan lagi rekamannya Lause yang tadi. Kalian bisa ulang-ulang terus, oke? Oke, pelajaran pertama kita sampai sini dulu ya. Sampai kita belajar sengtiau, nada dulu. Nanti tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian harus bisa membaca A. Jadi A sampai I. Nanti Lause akan share di WA ya. Jadi nanti Lause akan share tugasnya untuk minggu depan apa. Oke? Oke, hari ini kita belajar sengtiau dulu ya, agar kita bisa membaca Mandarin dengan nada yang bagus. Oke ya? Oke, halo. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya anak-anak.
再见，小朋友，下个星期我们再学，好不好？OK，好了，再见。